Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Febriano Rependi. Nama saya Hafid Krisiswanto. Nama saya Prasetyo Lukito. Nama saya Syaiful Alam. Nama saya Syahrani. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul klasifikasi diabetes dengan TensorFlow dan keras. Pertama-tama kami mengambil diabetes ini. Diabetes adalah kondisi medis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Hal ini terjadi karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin dengan baik. Diabetes juga dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius jika tidak dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, adanya pentingnya klasifikasi diabetes. Di sini kami melakukan yang pertama, diagnosis dini, yaitu klasifikasi diabetes yang tepat memungkinkan diagnosis dini dan intervensi segera. Juga dapat meningkatkan kesempatan pasien untuk mengelola kondisi ini secara efektif. Kemudian ada pemantauan penyakit. Klasifikasi diabetes memberikan informasi penting untuk memantau perkembangan penyakit, mengidentifikasi risiko, dan menerapkan strategi pencegahan yang tepat. Lalu ada perencanaan perawatan. Klasifikasi yang akurat membantu tenaga medis dalam merencanakan perawatan yang sesuai, termasuk pengobatan, gaya hidup, dan pemantauan yang diperlukan. Kemudian di sini kita masuk ke pemilihan dataset. Yang pertama ada sumber data, yaitu dataset diabetes yang akan digunakan dapat diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti repositori, data terbuka, seperti Kaggle atau UCI, Machine Learning Repository. Dataset ini harus relevan dan representatif untuk membentuk model klasifikasi yang akurat. Yang kedua, kualitas data. Kualitas data yang baik sangat penting untuk menghasilkan model yang andal. Hal ini mencakup pelengkapan data, beragam fitur, dan minimnya nilai yang hilang atau anomali. Yang ketiga, preprocessing data. Sebelum digunakan untuk melatih model, dataset perlu melewati tahap preprocessing, seperti penanganan nilai yang hilang, transformasi fitur, dan normalisasi data untuk memastikan kualitas yang optimal. Dan terakhir, yang keempat, pembagian data. Dataset akan dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian untuk memastikan model dapat dievaluasi dengan baik dan menghindari overfitting. Nah, di sini ada esesan pembuatan dataset awal. Dataset ini umumnya berisi data mentah atau data yang belum diklasifikasikan ke kategori tertentu. Next. Dan ini esesan pembuatan dataset baru. Dataset ini mengkelompokkan data numerik ke dalam kategori distrik berdasarkan rentang nilai tertentu. Selanjutnya, pra-pemrosesan data yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama ialah pembersihan data. Pembersihan data ialah pembuangan data yang tidak lengkap atau tidak relevan untuk memastikan akurasi model klasifikasi. Yang kedua ialah transformasi fitur, yang terdiri dari pengubahan variabel-variabel data menjadi format yang sesuai untuk pemodelan seperti normalisasi atau standarisasi. Yang ketiga ialah analisis eksplorasi, yaitu pemeriksaan pola dan tren dalam data untuk memahami karakteristik data atau mengidentifikasi fitur yang penting. Selanjutnya ialah arsitektur model klasifikasi, yang terdiri dari untuk membangun model klasifikasi diabetes, kita akan menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Arsitektur ini terdiri dari beberapa lapisan yang terhubung secara terstruktur untuk memproses input data dan menghasilkan output klasifikasi.
Lapisan-lapisan utama dalam arsitektur ini adalah lapisan input yang menerima fitur-fitur dari data pasien, lapisan tersembunyi yang melakukan ekstraksi dan pembelajaran fitur, serta lapisan output yang menghasilkan prediksi diagnosis diabetes. Kemudian untuk selanjutnya yaitu implementasi model dengan TensorFlow dan keras. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, memilih kerangka kerja, yaitu memilih kerangka kerja machine learning yang tepat. Dalam kasus ini menggunakan TensorFlow dan keras untuk membangun model klasifikasi diabetes yang handal. Yang kedua, definisikan arsitektur, menentukan arsitektur model yang akan digunakan seperti jumlah lapisan, jenis aktivasi, dan parameter lainnya yang sesuai dengan karakteristik data diabetes. Yang ketiga, persiapan data. Memastikan data telah melalui tahap pemrosesan yang tepat, seperti normalisasi, pengisian data ulang, dan transformasi fitur jika diperlukan. Yang keempat, implementasi model. Menggunakan API keras untuk membangun model klasifikasi diabetes yang terdiri dari lapisan input, judul, dan output, serta mengkompilasi model dengan parameter yang sesuai. Selanjutnya, pelatihan dan evaluasi model. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, persiapan data, yaitu pembersihan data, penanganan nilai kosong, dan normalisasi fitur. Kemudian pembagian data, yaitu pemisahan data menjadi set pelatihan, validasi, dan pengujian. Yang ketiga, pelatihan model. Konfigurasi dan pelatihan model menggunakan metode pembelajaran mesin. Yang keempat, evaluasi kinerja, yaitu analisis akurasi, presisi, recall, dan metrik lainnya pada set validasi. Dan yang terakhir, penyempurnaan, yaitu penyesuaian arsitektur dan parameter model berdasarkan hasil evaluasi. Setelah mempersiapkan dataset, model klasifikasi diabetes dilatih dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin pada kerangka kerja TensorFlow dan keras. Proses pelatihan dilakukan secara iteratif dengan terus menyempurnakan model berdasarkan hasil evaluasi pada set validasi. Kemudian pengujian model dengan data baru. Uji coba. Yang pertama, uji coba. Tahap pengujian model ialah untuk mengevaluasi seberapa baik model dapat mengklasifikasi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian data uji. Data uji yang digunakan harus berbeda dengan data pelatihan, sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap performa model. Kemudian ada evaluasi performa. Berbagai metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score dapat digunakan untuk mengukur kinerja model dalam mengklasifikasi data baru. Kemudian analisis hasil klasifikasi. Setelah melakukan pelatihan dan evaluasi model klasifikasi diabetes, saatnya kita menganalisis hasil klasifikasi tersebut. Analisis ini akan memberikan wawasan penting tentang bagaimana model dapat memprediksi kondisi diabetes dengan akurat. Seperti yang telah kami lakukan pada percobaan datasheet diabetes, kami dapatkan 62% akurasi. Model klasifikasi yang dibangun mencapai akurasi prediksi sebesar 62% pada data pengujian. Ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi dengan baik kondisi diabetes pasien. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa model paling akurat dalam mengklasifikasi pasien dengan diabetes tipe 2 dengan tingkat akurasi lebih tinggi, sementara untuk pasien diabetes tipe 1 akurasinya sedikit lebih rendah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, model klasifikasi diabetes yang dibangun menggunakan TensorFlow dan keras telah menunjukkan performa yang baik dalam mengidentifikasi pasien berisiko tinggi menderita diabetes. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membantu deteksi dini penyakit. Kemudian rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain, seperti riwayat keluarga dan faktor gaya hidup untuk meningkatkan akurasi model.
integrasi dengan data medis elektronik juga dapat meningkatkan kemudahan implementasi di rumah sakit. Kemudian ada dampak potensialnya, yaitu solusi ini dapat membantu sistem kesehatan Indonesia dalam melakukan screening diabetes secara lebih efektif, sehingga memungkinkan deteksi dini dan intervensi yang tepat bagi pasien. Baiklah, itu saja dari kami kelompok 4. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.